Pengumuman penting untuk informasi program bantuan sosial di tahun 2023. Nah, teman-teman, hal ini perlu kami sampaikan terkait rangkuman yang telah kami rekap dan perlu kami informasikan. Jadi teman-teman, silakan disimak informasi ini, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita akan terus mengabarkan informasi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Selain itu, kita juga menyampaikan informasi baik itu program ataupun aturan terbaru dari pemerintah pusat yang sudah terlaksana ataupun yang akan segera diterapkan di tahun ini. Nah, teman-teman sahabat sosial, sebelum saya lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Di tahun 2023, pemerintah telah menganggarkan untuk penyaluran program bantuan sosial dari beberapa program bantuan utama yang dilanjutkan di tahun ini. Baik itu penyaluran setiap bulan ataupun penyaluran sekali 3 bulan dari program bantuan reguler maupun program bantuan tambahan. Ingat teman-teman, bahwa di tahun 2022 beberapa bantuan sudah berakhir. Salah satunya program bantuan subsidi upah, program bantuan BLT BBM, dan beberapa program bantuan tambahan yang lainnya. Nah, teman-teman, di tahun ini 2023 penetapan yang telah ditetapkan melalui beberapa kementerian, perpanjangan proses penyaluran program bantuan utama. Jadi teman-teman, beberapa rangkuman ini perlu kami sampaikan terkait perkembangan informasi program bantuan sepanjang periode tahun 2023. Di awal tahun 2023 ini kita akan memasuki proses pencairan PKH maupun BPNT tahap pertama melalui Kementerian Sosial. Sampai saat ini penyaluran PKH tahap pertama dan BPNT belum juga tersalurkan karena memang masih proses tahap validasi bagi data KPM yang akan cair bantuannya di tahap pertama. Ingat teman-teman, untuk tahap pertama PKH 3 bulan pencairan Januari, Februari, Maret itu rentang waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan. Nah teman-teman, di awal tahun 2023 ini kabar gembira untuk proses penyaluran PKH itu tetap disalurkan melalui KKS Merah Putih. Namun ada tambahan, beberapa wilayah kemungkinan besar akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Terkecuali di akhir tahun yang lalu pencairan PKH tahap keempat itu 100% semuanya disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Hal inilah yang dianggap berhasil penyaluran melalui PT Pos sehingga dilanjutkan lagi di tahun 2023 terkait pencairan bantuan PKH secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Nah teman-teman, PKH sebentar lagi akan segera disalurkan, namun tanggal pastinya dimulai pencairan belum ada titik terang dari Kementerian Sosial. Yang jelas bagi pemegang ATM KKS Merah Putih maupun proses pencairan melalui PT Pos Indonesia nanti, silakan tetap koordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing. Jangan sampai hilang kartu ATM KKS Merah Putihnya karena memang nanti beberapa daerah akan disalurkan melalui ATM KKS Merah Putih. Kemudian untuk BPNT tahap pertama, nah sampai saat ini belum juga dicairkan bantuan BPNT, bantuan sembako Kementerian Sosial. Ini berbarengan nanti melalui PKH karena proses penyaluran dari Kementerian Sosial ini proses validasi dan verifikasi datanya sama dari Kementerian Sosial, yang mana
di 1 bulan penuh Desember 2022, proses verifikasi dilakukan oleh setiap pendamping sosial di wilayah masing-masing. Nanti teman-teman, kemungkinan besar di awal Februari akan segera disalurkan bantuan BPNT seiring dengan pencairan bantuan PKH tahap pertama. Kemudian informasi selanjutnya yang perlu kami sampaikan untuk proses pencairan bantuan BLT BBM tahun 2023 tidak akan dicairkan lagi karena terakhir pencairannya itu BLT BBM tahap kedua sampai dengan akhir tahun, periode pencairan November dan Desember. Nah, bantuan tersebut tidak diperpanjang di tahun 2023. Jadi tidak perlu menunggu proses pencairan apakah masih ada bantuan tambahan BLT BBM tentunya. Kemudian informasi selanjutnya bagi teman-teman sahabat sosial, ini penting juga perlu kami sampaikan dari Kementerian Sosial telah menyampaikan bahwa untuk penerima bantuan sosial di tahun 2023 tentunya harus ada kerjasama antara segala stakeholder, baik itu di perangkat daerah, desa, kelurahan, ataupun di setiap pendamping sosial. Karena jangan sampai penyaluran bantuan sosial ini tidak tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Nah, maka itu dari Kementerian Sosial menyediakan layanan pengaduan untuk penerima bantuan. Apabila setiap KPN merasa ada yang menerima program bantuan dan terindikasi tidak layak menerima program bantuan, silakan gunakan layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini call center layanan pengaduan Kementerian Sosial untuk masyarakat yang menemukan masalah terkait bantuan sosial ataupun masalah kesejahteraan sosial lainnya. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui aplikasi dan situs SPAN lapor.go.id. Call centernya 171. Jadi teman-teman, ketika nanti proses penyaluran ada masalah, baik itu potongan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab, kemudian adanya pengaduan terkait pejabat daerah ataupun pejabat setempat menerima pencairan bantuan sosial ini, maka bisa menggunakan layanan pengaduan ini. Tahun 2023 harapan dari Kementerian Sosial tentunya penyaluran bansos ini tepat sasaran. Kemudian informasi selanjutnya perlu diketahui juga untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi terkait apakah dalam kartu keluarganya dirasa layak untuk menerima program bantuan sosial namun tidak menerima bantuan, silakan gunakan aplikasi yang namanya aplikasi Cek Bansos. Di sana nanti bisa dilakukan pengecekan dan pengusulan bantuan sosial. Untuk mengecek kepesertaan silakan kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Ini pengecekan apakah penerima bantuan sosial. Nah, untuk mengusulkan orang-orang yang layak menerima bantuan atau menghapus kepesertaan bisa dilakukan di menu usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Silahkan install di Google Play Store jika menggunakan Android. Nah, itu terkait pengusulan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Jadi teman-teman, tidak ada lagi nanti di tahun 2023 penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran karena memang setiap bulan dilakukan proses verifikasi dan validasi data utusan masing-masing daerah. Nah, itu makanya Kementerian Sosial menghimbau agar dapat bekerja sama dari tingkat operator daerah ataupun tingkat pejabat daerah sampai dengan pejabat pusat untuk proses verifikasi dan validasi data bagi penerima bantuan sosial di tahun 2023 ini. Apalagi baru-baru ini ditemukan adanya temuan bagi penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran tentunya. Kemudian teman-teman sahabat sosial, informasi terbaru lagi terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT ini, yaitu di tahap pertama akan segera disalurkan, kemungkinan nanti di awal Februari akan disalurkan bantuan PKH tahap pertama. Kemudian BPNT juga mengikuti melalui PT Pos Indonesia.
Nah, teman-teman sahabat sosial, informasi terbaru ini yang perlu kami sampaikan khusus bagi anak sekolah. Nah, penerima PIP tahun 2022 ada informasi dari Puslapdik atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penerima PIP tahun 2022 agar segera melakukan proses aktivasi rekening bagi yang belum melakukan aktivasi rekening terakhir tanggal 31 Januari 2023. Artinya sampai saat ini masih ada penyaluran bantuan PIP tahun 2022. Nah, teman-teman sahabat sosial, di tahun 2023 ada satu lagi program bantuan sosial terbaru pengganti dari bantuan sosial sebelumnya, yaitu BLT Dana Desa. Di tahun 2023, Kementerian Desa PDTT meluncing yang namanya program BLT Kemiskinan Ekstrim. Nilai insentifnya Rp300.000 diberikan kepada penerima manfaat yang belum pernah mendapatkan bantuan PKH BPNT, kemudian penghasilan di rata-rata 11.000 sampai 16.000 per hari. Ini kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan kemiskinan ekstrim. Setiap bulannya Rp300.000 sepanjang tahun 2023. Satu lagi teman-teman, terkait program Kartu Prakerja, jangan lupa ini apakah penerima PKH BPNT, penerima BLT Dana Desa, penerima BSU, silakan daftar nantinya dalam program Kartu Prakerja. Karena program Kartu Prakerja bukan lagi merupakan program bantuan sosial, namun yaitu program peningkatan skill yang nantinya akan ditetapkan 1 juta peserta yang akan lolos menerima program Kartu Prakerja. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, penerima PKH BPNT, penerima program bantuan yang lainnya masih berkesempatan mengikuti program Kartu Prakerja. Nah, teman-teman, itu informasi terkait perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Kita update lagi nanti kapan jadwal pencairan PKH tahap pertama, BPNT tahap pertama. Silahkan tetap stay di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.